Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ilahi ila hadrati sultan awliya fi hadha zaman saykhuna wa mursyiduna Syekh Muhammad Abdul Basit al-Mas'ul al-Qadirin Syekhan Diakamata Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Al-Mukarram wal Muhtaram, hadapan yang mulia Guru Agung, muhasabah yang sama-sama kita taati fatwa-fatwa beliau, yang sama-sama kita sangat hormati, yang Allah muliakan. Semoga bangsa Abah senantiasa dipanjangkan usia dunianya, sempurnakan kesehatan, limpahan keberkahan karomah yang Allah berikan kepada beliau tercurah melimpah kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Al-Mukarramin wal Muhtaramin, para kesepuhan khataman dan manakiban, para asatiz, para ikhwan wal akhwat, bil khusus kepada sahibul bait Sahibul Al-Bukah, keluarga besar di Bapak Haji Kurdi yang sangat saya hormati. Tidak lupa kepada pengatur waktu, pembawa acara yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, Ustaz Dadan yang telah memberikan kesempatan waktu untuk mengisi dalam rangka khidmat ilmiah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, mengulang isi dari khidmat ilmiah yang tadi pagi saya sampaikan di Masjid Al-Aqwa, bahwa bagi kita seorang yang sedang belajar menempuh perjalanan rohani menuju Allah, yang dalam hal ini perjalanan rohani menuju Allah ini jika tidak dibimbing oleh seorang syekh mursyid yang hidup, maka dikatakan sudah sesat di awal langkah. Makanya saya katakan tadi, wajib hukumnya mengikuti orang yang sudah mampu bersama-sama dengan Allah. Wajib hukumnya. Adapun orang mengatakan dengan bahasa-bahasa yang sumbang, suara-suara sumbang, itu karena mereka tidak mengetahui, tentang siapa itu syekh mursyid. Ayat Qur'annya sudah jelas, An-Nisa ayat 64. Situ dijelaskan tentang pentingnya kita datang kepada orang yang orang ini sudah layak di hadapan Allah, sehingga Allah memberikan ampunan kepada kita dikarenakan melihat orang itu. Inilah maka dikatakan syekh mursyid. Jangan ragu-ragu lagi, harus totalitas yakinnya, bulut gitu, tong penjol yakin itu. Karena kenapa dikatakan bulat? Karena beliau adalah seorang yang takwanya sudah sempurna. Itu. Nah, jadi kalau katakan kenapa, katanya, kenapa berani-berani mengikuti orangnya? Itu ucapan orang yang belum yakin. Kalau saya secara pribadi, dan mungkin mudah-mudahan sama bapak-bapak, prinsip saya mengikuti seorang yang takwanya sudah sempurna, yang haqqatu qotih, hukumnya adalah wajib.
Orang yang takwanya sempurna, yang takwanya haqqo tuqatih, takwanya dohir batin, dialah seorang wali. Karena mereka tidak tahu, akhirnya ya tadi, karena ilmunya kurang, sensitif tinggi, akhirnya gudar gedor gitu kan. Ya, itu karena keilmuan yang kurang, tetapi sensitivitasnya tinggi, akhirnya curiga kepada orang itu. Saya katakan, saya ulangi, mengikuti orang yang takwanya sudah sempurna wajib bagi kita, karena kita merasa kita orang yang dikatakan belum mampu beramal dengan baik. Syekh mursyid itu orang yang takwanya sempurna adalah wali, apalagi syekh mursyid. Di dalam kaidah dikatakan setiap syekh mursyid sudah pasti wali Allah, tetapi tidak semua wali Allah adalah seorang syekh mursyid. Maka kita bersyukur dipertemukan dengan beliau, bukan hanya sekedar dipertemukan, tetapi berusaha belajar untuk mengikuti jejak langkah beliau. Karena ini perintah Allah dalam Al-Quran, surat Luqman ayat ke-51, wa tabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum. Ini ayatnya suka dibaca tapi tidak dipahami. Wa tabi' dan ikutilah, kan begitu kalimatnya. Watabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang yang sudah sampai kepada Allah. Bukan hanya sampai, tapi anaba ilayya itu adalah orang yang sudah mampu kembali dan mengembalikanmu ilayya kepadaku. Artinya orang yang sudah sampai kepada Allah dan mampu menyampaikan kepada Allah. Ya. Inilah dalil Al-Quran yang sangat akurat. Makanya saya katakan wajib kita mengikuti orang yang sudah sampai ini. Qurannya jelas, surat Luqman ayat ke-51. Nah, bahwa setiap nabi, 124.000 nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu semuanya mengamalkan la ilaha illallah. Semuanya membawa la ilaha, semuanya mengamalkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini memang umum untuk setiap umat Islam. Tapi ketika la ilaha illallah ini diberikan dengan melalui proses yang disebut talqin, izazah, ya, diberikan, ditanamkan, ditalkinkan, ditetapkan. Maka la ilaha illallahnya sudah berubah, bukan lagi la ilaha secara umum, tetapi la ilaha illallah yang sudah khusus. Kenapa dikatakan la ilaha illallah menjadi la ilaha illallah khusus? Karena la ilaha illallahnya ini dibawa oleh orang-orang yang sudah khusus. Maka dikatakan kenapa kita tidak dibaca maulid Nabi saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Ali. Maulid itu umum sifatnya untuk semua umat Islam. Makanya berbicaranya tentang tentang Nabi karena umum. Tetapi manaqib adalah berbicara tentang sisi khusus dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi pernah bersabda, ada ilmu yang khusus yang seperti mutiara, hanya ahlinya lah yang akan mampu membukanya. Ternyata
bisa saya ambil kesimpulan atau ditarik benang merah ayat surat Al-Baqarah 269 mengatakan di sini mengatakan yutil hikmata mayyasha, bahwa Allah memberikan al-hikmah kepada siapa saja yang dipilih oleh Allah. Wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairun katsira. Al-ayah. Maka barang siapa orang yang diberikan al-hikmah itu, maka orang tersebut sudah mendapatkan berbagai macam kebaikan, banyak sekali kebaikan-kebaikan. Nah ini. Maka dikatakan apa itu al-hikmah? Al-hikmah di sini adalah la ilaha illallah yang dibawa oleh Syekh Mursyid. La ilaha illallah yang sudah khusus. Kenapa dikatakan khusus? Karena la ilaha illallah ini diambil dari orang yang takwanya sudah sempurna, bukan hanya dikatakan takwa dohir, tapi disebut takwa dohir batin, dan rasanya sudah bersih dari segala sesuatu selain mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul, saya Mursyid ini betul-betul orang yang totalitas ibadah kepada Allah, betul takwanya kepada betul. Maka bagi orang-orang yang tidak suka karena melihat magnet spiritual yang luar biasa dari Syekh Mursyid, sehingga bentuk penghormatan dan penghargaannya juga berbeda, seperti tidak kepada mereka-mereka yang orang-orang biasa. Sebenarnya mereka berbicara sumbang itu dikarenakan melihat umat yang memberikan penghargaan yang luar biasa. Kok kepada saya tidak seperti itu? Gitu nanti kadenya. Sehingga mereka keluar bahasa-bahasa itu, awas hati-hati, belum dijam. Kata siapa? Syekh Mursyid itu orang yang sudah mendapatkan jaminan Allah, karena beliau adalah naib Rasul, pengganti Rasulullah SAW dalam penerus ajaran risalah. Maka dikatakan, tadi saya sampaikan sabda dari Syekh Nazmuddin Al-Kubri di dalam kitab Anwarul Qudusiyah mengatakan, orang yang termulia adalah Syekh Thariqah atau guru mursyid. Kalian maupun diliput ini. Dikatakan Syekh Mursyid itu atau Syekh Thariqah itu adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah, karena dia adalah pewaris ajaran Rasulullah SAW, dan beliau adalah seorang khadim syariah dan penjaga syariah. Jadi di samping Syekh Mursyid ini adalah pelaksana syariah yang paling baik, beliau juga adalah penjaga syariah, bukannya pelaksana tapi penjaga syariah. Maka tidaklah berlebihan dan tidak berkurangan, pas pada posisinya. Dikatakan Syekh Thariqah adalah seorang yang paling mulia di hadapan Allah karena mewarisi ajaran Rasulullah. Mewarisi ajaran Rasulullah itu kalimat bahasa Arabnya naib Rasul. Maka saya suka mengatakan hadiah, wahai naib Rasulullah, wahai pewaris Rasul, pengganti Rasul. Maksudnya pengganti di sini bukan menggantikan kenabian, bukan menggantikan posisi kerasulan, tetapi menggantikan tugas risalah kenabian. Karena nabi sudah tidak ada, sementara risalah keislaman harus terus berkembang sampai akhir hari akhir, maka diteruskanlah oleh Syekh Mursyid karena pintu kenabian, pintu kerasulan sudah ditutup oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah penerusnya adalah para khalifah-khalifah yang mursyid. Memang harus diperjelas, karena saya menyampaikan seperti itu juga ada pertanyaan bagi orang yang tidak tahu. Loh, katanya kok berani-berani mengatakan pengganti Rasulullah?
Ada pertanyaan waktu saya ngaji di daerah Sangiang, kampung Sangiang, dari ibu-ibu. Pak, saya bertanya, kan Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, kenapa Bapak berani mengatakan sebagai pengganti Rasulullah? Saya tertawa saja. Tidak apa-apa, karena pertanyaan dari orang yang tidak tahu kan, saya jelaskan. Oh begitu. Ternyata kalau sudah tahu, mengerti, paham. Yang dimaksud dengan pengganti Rasulullah bukan menggantikan posisi kenabian dan kerasulannya. Syekh Mursyid ini adalah menggantikan tugas risalah kerasulan. Maka dikatakan pewaris ajaran Rasul. Wa yaqima bi amri rahman, orang yang tidak pernah menolak perintah. Syekh Mursyid bahkan dikatakan khadim syariah, pelaksana syariah, pelayan syariah, dan penjaga syariah. Itu aduh, Masya Allah, alhamdulillah gitu. Sudah dibukakan pintu kepahaman, khususnya saya dibukakan pintu ke bawah. Inilah Syekh Mursyid seperti ini. Makanya saya berjanji dalam diri saya ingin membaktikan diri saya sampai akhir hayat, ingin membaktikan diri kepada Syekh Mursyid dengan apa saja, dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu, apa saja, berbakti kepada beliau. Karena untuk mengikuti jejak langkah Rasul sulit. Untuk mengikuti Rasul sangat sulit. Karena jauh levelnya dari kita. Jadi kalau melihat urut-urutan manusia, berarti pertama adalah Rasul, kemudian Nabi, barulah para mursyid, di bawahnya para wali Allah, di bawahnya orang yang beriman. Levelnya sudah berapa? Pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk kategori yang beriman dengan benar? Ya, saya katakan sudah. Karena kalimat iman sudah masuk ke dalam diri kita, maka kita sudah masuk kategori orang yang beriman. Sebagaimana Allah mengatakan, ada seorang Arab Badui itu dari kampung bertanya, menyatakan pernyataan diri di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah beriman. Rasul menjawab, belum. Tetapi katakan olehmu, aku sudah Islam. Karena keimanan belum masuk ke dalam qalbumu, kata Rasul begitu di dalam surat Al-Baqarah, Al-Quran. Jadi cirinya iman yang benar itu adalah ketika al-iman hahuna, imannya di dalam dada. Artinya ada sesuatu yang tertanam di dalam diri orang itu. Ini terdapat hadis Rasul di dalam kitab Sirajut Talibin. Dikatakan al-iman wala bitamani wala bitahali walakinal iman yaqara fi qalbi wa sadaqatu bil amal. Iman itu bukan hanya pengharapan yang tiada ujung henti atau hiasan di ujung lidah. Itu bukan iman, hiasan di ujung lidah. Maksudnya begini, mudah-mudahan kita semuanya menjadikan orang yang itu namanya tamani, hiasan di ujung. Sabda Rasul, al-iman wala bitamani wala bitahali. Iman itu bukan hiasan di ujung lidah dan bukan pengharapan, mudah-mudahan, bukan. Walakinal iman, iman yang sebenarnya adalah yaqara fi qalbi sadaq, adanya sesuatu yang tertanam di dalam hatinya, yaitu satu nama Allah tentunya, yang disebut inti dari kalimat iman, la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah kalau sudah masuk ke dalam diri kita, tentu berbicara masuk tidak bisa masuk dengan sendirinya. Orang pulsa saja Pak Iman beli pulsa, saya beli pulsa 100.000, ngomong ke pulsa, pulsa, saya beli kamu 100.000, sok nih HP saya di sini. Bisa masuk sendiri? Tidak bisa. Orang pulsa saja perlu operator, perlu seseorang yang ahli, yang mengetahui kode untuk memasukkan ke dalam pesawat. Handphone, taruhlah inilah casing handphone, ini casing handphone ini.
pulsanya adalah la ilaha, dimasukkan ke dalam diri kita oleh Syekh Mursyid, oleh Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Ini tentang Ruhul Amin saja pembahasannya mesti diperjelas. Orang taunya Ruhul Amin adalah hanya malak Jibril. Bukan hanya malak Jibril Ruhul Amin ini. Ruhul Amin bagi Rasulullah adalah malak Jibril. Betul. Malak Jibril adalah Ruhul Amin bagi Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ruhul Amin bagi para sahabat. Para sahabat adalah Ruhul Amin bagi para tabi'in. Tabi'in adalah Ruhul Amin bagi itba'ut tabi'in. Itba'ut tabi'in Ruhul Amin bagi para tabi'in. Kita Ruhul Aminnya adalah Syekh Mursyid. Jadi Syekh Mursyid adalah Ruhul Amin bagi kita semuanya. Ruh yang terpercaya. Terpercaya oleh siapa? Dipercaya oleh Allah untuk menanamkan kalimat iman ke dalam jiwa kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang beriman, bukan hanya iman akliyah dan iman bi'ilmiyah, tetapi betul sampai kepada iman syahadah. Iman syahadah adalah iman seseorang yang sudah mampu menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara batiniah, dengan ainul basirah, mampu menyaksikan keagungan Allah. Inilah sehingga terlahir dalam setiap individu ini anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maqamul ihsan. Jadi iman syahadah ini adalah maqamul ihsan. Sikap seseorang yang sudah beribadah seolah-olah melihat kepada Allah. Kalaupun belum mampu, punya keyakinan yang kuat dalam jiwanya bahwa Allah Maha melihat diri kita. Inilah maqamul ihsan, adalah bagian dari rukun agama. Jadi makanya saya sering mengatakan yang sulit ini mendapatkan bagiannya. Karena memang Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah 269. Jadi di sini yutil hikmata wa mayyasha. Allah memilih atau Allah memberikan hikmah ini, ala hikmah ini kepada siapa saja yang Allah pilih. Maka saya katakan tadi, yang sulit ini adalah mendapatkan bagiannya. Walaupun seorang mu'alim, ustaz atau kiai, kalau Allah belum memilihnya untuk diberikan al-hikmah ini, tidak tahu. Bahkan kesalahannya bukan yang tidak tahu, tapi menghujat karena tidak dipilih. Tetapi kita, alhamdulillah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang diberikan al-hikmah. Al-hikmah itu adalah la ilaha illallah. Maka dikatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan la ilaha illallah, itulah gitu kalau saya perjelas mah. Kalau saya perjelas ayat ini, Allah memberikan la ilaha illallah kepada siapa saja yang Allah pilih. Maka barang siapa yang sudah diberi la ilaha illallah melalui jalur yang khusus, kita telah, kalau boleh saya perjelas mah, diberi la ilaha dari jalur yang khusus, maka orang ini sudah mendapatkan berbagai banyak, beribu-ribu, berjuta-juta, artinya kebaikan yang sangat banyak. Khairun katsira. Karena dengan al-hikmah ini, karena dengan la ilaha illallah yang sifatnya khusus ini, orang bisa naik derajatnya, mencapai derajat yang sempurna, bisa sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mengatakan la ilaha illallah adalah hikmah yang sempurna. Akmalul hikmah adalah kalimat yang mengandung hikmah, adalah ketika la ilaha illallah ini dengan syarat diambil dari seorang yang takwanya sempurna, dohir batinnya, rasanya sudah bersih dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalbun taqin naqi mimma siwallah.
Alhamdulillah. Inilah Masya Allah ya. Maka kata Ustaz Bayu, tidak ada perkara yang tidak untuk bersyukur. Betul Ustaz Bayu. Kita yang sudah diberi al-hikmah ini, yang sudah diberi la ilaha illallah, tidak ada satu detik pun untuk tidak bersyukur. Artinya bersyukurnya kita orang yang dipilih oleh Allah. Kita orang yang dipilih oleh Allah. Mayyadillah linurihi mayyasha. Allah memilih, memberikan hidayah, cahaya hidayahnya kepada siapa saja yang dipilih. Itu masih bersifat umum. Tapi ayat Al-Baqarah 269 sudah sangat dikatakan spesifik, merujuk kepada la ilaha illallah. Allah memberikan la ilaha illallah kepada Allah yang siapa yang dipilih. Ini sudah mengerucut kepada sifatnya khusus. Kalau sifatnya hidayah masih bersifat umum. Kalimatnya sama. Mayyadillah linurihi mayyasha. Allah memilih siapa saja yang diberikan hidayah. Itu masih sifatnya umum. Tapi ayat Al-Baqarah 206 sudah khusus kepada menuju, menjelaskan secara eksplisit adalah kalimat la ilaha. Jadi kalau saya perjelas tadi kalimatnya, Allah memberikan la ilaha illallah yang jalur khusus. La ilaha illallahnya la ilaha khusus kepada siapa saja yang Allah pilih. Maka siapa yang Allah berikan la ilaha illallah yang sudah menjadi kalimat khusus, dia sudah mendapatkan berbagai kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Jadi la ilaha illallah menjadi khusus ini karena terbawa oleh orangnya. Terbawa oleh orangnya. Terbawa oleh orang yang membawanya. Maka menjadi jalur la ilaha illallah yang sudah menjadi khusus. Tapi walaupun la ilaha illallah ini adalah yang sudah menjadi khusus, tetapi diperuntukkan untuk umum gitu. Maka orang umum ini ketika mau ikut, mau mengambil la ilaha illallah ini, dia akan menjadi terbawa khusus. Bukan menjadi orang khusus, tapi terbawa khusus. Maka sebutannya sudah beda. Sebutannya sudah beda. Yang tadinya hanya mukmin muslim sudah beda, mungkin sudah meningkat ke tahapan selanjutnya menjadi orang yang muhsin, ya, kesananya menjadi orang yang mukhlis, beda. Jadi tahapannya tadinya muslim, kalau sudah tertanam sudah menjadi mukmin, sesudah menjadi mukmin menjadi muhsin, dari muhsin terus menjadi mukhlis, ya, orang yang diikhlaskan oleh Allah. Muhsin itu pelaku ihsan, artinya karena dia sudah ada ihsan di dalamnya. Alhamdulillah kita sudah memiliki itu semua. Bahkan kalau pembahasan kitab Insan Kamil tahapannya 8. Pertama Islam, iman, ihsan, sholah, sidik, syahadah, qurbah, insan kamil. 8. Ingin menjadi proses menjadi orang yang sempurna itu 8 tahapannya. Tidak cukup Islam, tidak bisa Islam diolah naik jadi iman. Artinya orang Islam yang beriman. Setelah orang Islam yang beriman menjadi diolah menjadi orang Islam yang beriman yang mampu berihsan. Kemudian menjadi sholah, mampu menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak sesama makhluk. Sidik, orang yang benar dalam segala hal. Jadi sholah itu Ustaz Daus, mudah-mudahan tidak salah saya memberikan tafsiran. Sholah ini adalah orang yang sudah mampu menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak sesama makhluk. Sholah. Sidik, orang yang benar dalam segalanya. Ucapannya sudah menjadi benar, perbuatannya, pola pikirnya, semuanya menjadi sidik. Makanya dikatakan saking
sepenting-pentingnya bergabung, Allah sampai memerintahkan wa kunu ma'as shadiqin. Ya. Penting menjaga sidik ini penting. Kalau belum mampu sidik, bergabunglah dengan orang-orang yang sudah sidik. Jadilah kamu wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kamu bersama-sama dengan orang yang sudah sidik, yang sudah benar. Salatnya benar, puasa zakatnya benar, semua perbuatan ibadahnya benar. Tak enak saya mursyid, orang yang sudah insan kamil. Tuh, dari tahapan berapa tadi, sudah berapa tahap? Sholat sidik sudah 5. Ya, keenam syahadah. Orang yang sudah mampu menyaksikan Allah dengan jelas, dengan ain basir, sudah jelas syahadah, sudah jelas kepada Allah. Kalau sudah syahadah, otomatis qurbah, akrab dengan Allah, sangat dekat dengan Allah. Ma'allah, hudurul qalbi ma'allah, tak qurbah. Makanya dikatakan oleh Aba Anom, dikatakan barang siapa yang Allah akan jadikan wali, maka orang itu dibukakan pintu dzikir kepada Allah. Maka ketika orang itu sudah mampu merasakan kelezatan berzikir, maka pintu qurbah Allah buka. Orang ini akan terus naik, diangkat, dimasukkan ke dalam majelis unsi di wilayah fardaniyah. Majelis unsi adalah majelis senang. Maka abang katakan di sini senang, di sana senang, bahagia, tidak ada keluh kesah. Nah, orang yang sudah mencapai dzikirnya lezat, pasti ada ketenangan, tidak akan perlu keluh kesah. Artinya karena Allah sudah angkat orang ini ke dalam majelis unsi. Bukan tidak ada masalah, ada masalah, tetapi disikapi dengan tenang, dengan senang. Itu artinya orang ini sudah masuk ke dalam majelis unsi, terus diolah dirinya. Maka dikatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah para wali-wali Allah mah tidak ada keluh kesah, tidak ada sedih, gundah gulana, galau atau cek orang ini mah. Teu pernah galau wali mah. Bingung mikiran beas henteu. Yang dipikirkan wali mah bagaimana ibadah saya supaya bisa sampai kepada Allah, bagaimana caranya? Memperbaiki diri bagaimana caranya? Karena Rasul sudah mengatakan orang yang paling dekat dengan aku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasul itu, kalau saya Abdul Qadir, orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling baik budi pekertiannya. Nya tuh orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah Rasulullah. Ketika orang yang paling dekat dengan Rasulullah berarti dekat dengan Allah otomatis. Bagaimana caranya ya Allah? Itu wali mah untuk memperbaiki diri. Bagaimana cara ibadah saya sampai? Masalah beas, tuh jadi bingung. Wali maka tenang, santai, bahagia wali. Kalau sudah masuk ke dalam majelis unsi, Allah naikkan, Allah masukkan, Allah gabungkan ke dalam wilayah fardaniyah. Wilayah fardaniyah adalah wilayah kamanunggalan, kebersamaan. Kebersamaan dengan siapa? Kebersamaan dengan Allah dan para arwahul muqaddasah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai kita ke sana. Dengan perjuangan terus menakiban ke mana-mana, dikir, khatamah, diintensifkan terus. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semuanya ke majelis unsi dan wilayah fardaniyah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, mudah segalanya. Semuanya sampai ketemu nanti malam Senin, kita bersama-sama melaksanakan amaliyah tahunan, yaitu sholat Rajab hari pertama 10 rakaat.
Insyaallah ditunggu di tempat saya nanti di Hegar mana. Kiranya cukup karena sudah jam 10 kurang 5 menit. Mudah-mudahan walaupun sedikit yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Benarnya dari Allah dan Rasul, berkah dari guru mursyid. Salahnya mutlak adalah kebodohan saya. Jadi saya perjelas, wajib mengikuti orang yang sudah sampai kepada Allah. Jangan ada curiga. Karena orang yang buruk sangka, jangankan bisa maju ibadahnya, yang datang adalah penyakit. Saya sudah sampaikan di handphone saya. Jangan berburuk sangka kepada siapapun, apalagi kepada Allah. Karena ketika orang itu buruk sangka, nanti akan datang penyakit dohir. Buruk sangka kan penyakit batin. Ketika penyakit batin tidak diobati, nanti muncul penyakit dohir. Jadi kalau tadi di al-ukhuwah buruk sangka kepada Abah Aos, kepada wali Allah, siap-siap saja menerima konsekuensinya. Karena menghormati wali Allah, saya sudah katakan tadi, menghormati wali Allah adalah sama dengan menghormati Allah. Menghujat, mencaci wali Allah, menghina saya mursyid, berarti sama dengan menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah, maka kita bersyukur adalah orang-orang yang memiliki etika. Walaupun keterbatasan ilmu, tetapi kita dijaga untuk tidak memberikan hujatan, tidak memberikan cacian. Ya. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah. Terima kasih. Allahumma sholli ala nabiyyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma sholli ala nabiyyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Al-Fatihah. Sebelum ditutup, mohon doa untuk Pak Jriyati Ayatihi Alpiyah yang akan mau prajabatan 2 minggu, dan Ilham Adha Mustalih yang akan menghadapi ujian semester. Semoga yang saya sebutkan tadi ada dalam kelancaran, keselamatan dan keberkahan di karamati wa Syekh Muhammad Abdul Wasim Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.